Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Atorik Mundofir dengan NRP 50012011094 dari Departemen Fisika Angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan terkait tugas untuk mata kuliah metode inversi. Yang dimana tugas tersebut atau soal-soalnya itu terletak pada modul praktikum sebagai berikut. Nah, terlihat bahwasanya terdapat tes untuk metode inversi terbobot dan juga yang tidak terbobot. Di mana untuk yang pertama, kita diperintahkan untuk menulis source code di atas M-file dan kemudian di running. Selanjutnya, kita dapat mengamati hasil inversi terbobot dan juga tanpa terbobot dengan mengkhususkan pada dua outlier yang di awal dan akhir data. Nah, dari hasil tersebut disimpulkan, dianalisis, dan kemudian diuraikan. Nah, saya telah merekonstruksi source code yang telah diberikan pada modul menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini source code yang telah saya buat atau rekonstruksi dari modul, di mana untuk yang bagian awal kita membuat data terlebih dahulu, di mana untuk X itu atau vektor vektor X itu berisi 100 data dengan dimulai dari 1 hingga 100. Kemudian ada vektor Y sebagai hasil dari persamaan 2X plus 5. Nah, eh, kemudian kita menambahkan dua buah outlier. Nah, di sini untuk yang pertama itu 150 nilainya, dan yang kedua atau yang terletak pada akhir data itu memiliki nilai 50. Nah, data yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam variabel D. Kemudian selanjutnya kita membuat matriks kernel Y. Nah, matriks ini adalah matriks yang berisi kolom pertama dan berisi semua satu untuk konstanta, dan kolom kedua berisi nilai-nilai dari X. Nah, seperti ini. Kemudian eh, untuk solusi tanpa pembobot atau pada persamaan 3, di sini dilakukan perhitungan regresi tanpa pembobot berdasarkan persamaan 3 tentunya, di mana hasilnya adalah M1 yang merupakan parameter model. Kemudian ada CM1 yang merupakan eh, kovarian parameter model. Dan yang terakhir ada Gcal 1 yang merupakan hasil perkiraan berdasarkan model. Nah, selanjutnya untuk matriks pembobot, di mana matriks pembobot WI ini dibuat, dan di sini bobot pada posisi pertama dan terakhir disetel atau diatur menjadi 0,001. Sedangkan elemen lainnya memiliki bobot 1. Seperti itu. Nah, lalu solusi dengan pembobot, di mana dilakukan perhitungan regresi berdasarkan persamaan 2 yang telah dijelaskan eh, sebelumnya. Ini mana hasilnya adalah M2 yang merupakan parameter model ini, dan dekal 2 adalah hasil perkiraan berdasarkan model dengan pembobot seperti itu. Kemudian selanjutnya di plotting grafiknya, sehingga ketika di run itu akan menghasilkan grafik seperti berikut.
Ya, sebentar, saya beralih ke share screen grafik. Nah, seperti ini. Em, Berdasarkan grafik tersebut, ada eh, elemen-elemen seperti data yang dihasilkan atau titik biru, di mana titik-titik biru ini mewakili data yang telah diberikan atau data yang telah dihasilkan gitu. Nah, data ini dibuat sebagai hasil dari hubungan linier antara X dan Y dengan menambahkan dua outlier tadi. Dan dua outlier itu terletak di awal dan akhir data. Nah, dari grafik itu terlihat bahwasanya titik-titik biru memiliki pola garis lurus dengan dua nilai yang jauh dari pola garis tersebut di kedua ujungnya. Kemudian ada garis merah, di mana ini adalah regresi tanpa pembobot. Garis merah ini adalah hasil dari inversi tanpa pembobot, seperti yang sudah saya bilang, di mana garis ini mencoba untuk memodelkan hubungan antara X dan Y tanpa mempertimbangkan outlier. Nah, terlihat bahwa garis merah itu akan mencoba menyesuaikan diri dengan semua titik data, termasuk si outlier yang di awal dan akhir tadi. Nah, oleh sebab itu, garis merah itu cenderung miring atau terpengaruh oleh si outlier tadi. Nah, yang terakhir ada garis putus-putus hitam atau regresi dengan pembobot. Nah, garis putus-putus hitam ini adalah hasil dari pemodelan terkait hubungan antara X dan Y tentunya, dan juga dengan mempertimbangkan pembobot yang di sini sangat rendah, rendah nilainya 0,001 yang pada outlier di awal dan akhir data tadi. Dan terlihat bahwasannya garis ini cenderung lebih mendatar di antara dua outlier yang mengindikasikan bahwa garis ini kurang dipengaruhi oleh kedua outlier tersebut. Seperti itu. Nah, di sini eh, terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, saya meninjau dari regresi tanpa pembobot dulu. Untuk sensitivitas terhadap outlier, untuk regresi tanpa pembobot itu cenderung sangat sensitif terhadap si outlier, terutama pada dua outlier yang terletak di awal dan akhir data. Ini berarti garis merah itu akan mencoba menyesuaikan diri dengan si outlier-nya sehingga miring atau mengakibatkan perkiraan yang dihasilkan itu sangat terdistorsi seperti itu. Kemudian untuk perkiraan parameter modelnya, regresi tanpa pembobot itu mencoba meminimalkan kesalahan kuadrat antara data dan model tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah data itu adalah outlier atau bukan. Nah, akibatnya apa? Parameter model yang dihasilkan, kayak contohnya tadi gradient dan intercept dalam persamaan garis, itu mungkin akan terpengaruh oleh si nilai outlier tersebut. Kayak gitu. Dan untuk kestabilannya, regresi tanpa pembobot ini cenderung menghasilkan solusi yang kurang stabil dan kurang dapat diandalkan saat data-data yang ada itu mengandung outlier atau bisa dibilang ketidakpastian yang tinggi, sehingga dapat memberikan eh atau pembobotan maksudnya regresi tanpa pembobotan ini itu tidak memberikan penanganan khusus untuk data-data yang terbilang aneh dalam tanda kutip seperti outlier tadi. Nah, selanjutnya ada peninjauan yang regresi dengan pembobot. Nah, bedanya apa? Untuk yang regresi dengan pembobot itu lebih robust atau dapat dikatakan apa ya, kokoh terhadap pengaruh outlier. Nah, ini terlihat dalam garis hitam yang lebih datar
atau lebih lebih mepet dengan data asli, di mana eh, matriks pembobot WI yang telah saya perlihatkan di bagian source code tadi, ada pembobot WI, itu memberikan bobot yang sangat rendah pada si outlier, sehingga outlier tersebut itu memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap perhitungan parameter model, sehingga eh, si regresi dengan pembobot ini dapat dibilang cukup kuat terhadap si pengaruh outlier atau tidak terpengaruh. Kemudian terkait perkiraan para modelnya dengan menggunakan matriks pembobot WI, regresi dengan pembobotan ini memperhitungkan bahwa beberapa data mungkin lebih dapat diandalkan daripada yang lain, gitu. Sehingga parameter model yang dihasilkan, misalnya kayak gradient dan intercept tadi dalam persamaan garis yang telah saya mention di awal, lebih cenderung mendekati nilai yang sebenarnya karena outlier itu memiliki bobot yang sangat rendah. Kemudian jika ditinjau dari kestabilan, regresi dengan pembobotan itu cenderung menghasilkan solusi yang lebih stabil dan mungkin dapat diandalkan, pasti. Terutama dalam kasus data yang memiliki outlier atau dapat dibilang ketidakpastiannya tinggi. Nah, pembobotan itu dapat membantu mengurangi dampak data yang tidak biasa. Nah, contohnya tadi yang ada outlier-outlier tadi. Nah, dari perbedaan itu dapat disimpulkan bahwa regresi dengan pembobot itu lebih tahan terhadap pengaruh outlier dan memberikan perkiraan yang jauh lebih baik untuk hubungan antara X dan Y dalam kasus data yang kita miliki tadi, yang tentunya memiliki outlier. Sementara regresi tanpa pembobot itu lebih sensitif terhadap outlier dan mungkin memberikan perkiraan yang lebih buruk dalam kasus seperti ini gitu. Nah, perbedaan ini muncul itu karena dalam regresi tanpa pembobot, seluruh data dianggap memiliki bobot yang sama, sehingga memiliki tingkat keandalan yang setara. Nah, oleh sebab itu, saat ada outlier yang jelas terlihat, model itu cenderung menyesuaikan diri dengan outlier tersebut sehingga kesalahan kuadratnya itu dapat seminimal mungkin. Sehingga eh, dapat dikatakan bahwa regresi dengan pembobot jauh lebih tahan terhadap pengaruh outlier. Nah, em, perbedaan utama yang lain itu terletak pada sensitivitas dan tingkat keandalan perkiraan parameter modelnya. Dengan regresi dengan pembobot itu lebih tahan terhadap outlier yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga dia itu memberikan perkiraan yang lebih akurat dalam situasi di mana data-data tersebut mengandung outlier, dan pada penggunaan matriks pembobot itu berfungsi sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan robustness atau kekokohan dan akurasi hasil dari inversinya. Nah, perbedaan ini itu muncul karena dalam regresi dengan pembobot, kita bisa memberikan bobot yang lebih rendah untuk data yang dianggap kurang andal atau outlier tadi. Dengan cara ini, kita bisa memberikan prioritas yang lebih tinggi pada data yang dianggap lebih dapat diandalkan, sehingga outlier-outliernya tadi bisa dapat dibilang diabaikan, terabaikan, sehingga hasil inversi lebih tahan terhadap gangguan yang diakibatkan oleh data-data yang terbilang aneh atau outlier tadi. Kelebihan dari regresi tanpa pembobot itu sederhana, kemudian hasilnya konsisten, dan kekurangannya apa? Kurangannya untuk regresi tanpa pembobot itu sensitif terhadap outlier dan kurang robust. Nah, untuk regresi dengan pembobot,
kelebihannya adalah robust terhadap outlier, kemudian fleksibel karena regresi dengan pembobot ini memungkinkan untuk memodelkan data dengan tingkat ketidakpastian yang berbeda-beda dan ini berguna ketika beberapa data lebih dapat diandalkan ketimbang yang lain gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya untuk regresi dengan pembobot eh itu memerlukan kompleksitas tambahan, di mana di sini menggunakan matriks pembobot yang WI tadi dan melakukan inversi dengan pembobot eh, dan juga menambahkan beberapa perhitungan gitu. Bisa terbilang cukup rumit dan pengaturan pembobot itu terbilang cukup sulit sehingga eh, regresi dengan pembobot ini bisa terbilang kurang akurat ketika semua datanya itu sama penting gitu. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.